bisa untuk dilakukan sendiri kapan saja dan tanpa mantra tentunya. Anda tidak punya tempat untuk bertanya. Halo, piye kabare? Di channel saya sendiri yaitu Jalak Paningal juga tentunya. Dan seperti biasa saya mohon maaf nanti kalau ada suara lalu lalang motor. Saya rekamnya belum pakai peredam. Oke, langsung saja kita membahas tentang apakah yang akan terjadi ketika seseorang punya kodam harimau namun orangnya tidak kuat. Masuk ke pembahasan yang pertama, apa sih kodam? Serta apa sih kodam harimau itu? Kelebihannya apa? Wujudnya seperti apa? Itu akan saya jelaskan secara garis besar. Kodam itu adalah sosok makhluk gaib yang mendampingi seseorang. Tugasnya apa? Tugasnya itu biasanya untuk melindungi ataupun untuk keilmuan-keilmuan tertentu, terutama kodam harimau ini. Tentu saja kodam harimau itu adalah sesosok makhluk gaib yang wujudnya harimau serta menjaga, mendampingi seseorang itu sendiri. Untuk lebih jelasnya sudah pernah saya bahas di sini, ataupun Anda bisa baca di kolom deskripsi. Sudah saya sertakan link video tentang pembahasan ciri-ciri manusia dengan kodam harimau. Seperti apakah sifat-sifat daya energi dari sosok kodam harimau itu sendiri? Yang pertama, sifatnya panas. Auranya juga panas. Yang kedua, sifatnya buas. Terusnya wibawanya itu tinggi. Lalu tentu saja energinya itu besar, membludak, sangat besar, sehingga itu kadangkala ada orang yang tidak kuat dalam menanggulangi, membawa daya energi kodam harimau itu sendiri. Salah satunya karena fisiknya tidak kuat. Itu bisa untuk menjadi hal yang kurang baik bagi manusianya di saat dia punya kodam harimau tapi dayanya itu terlalu besar bagi tubuhnya. Selanjutnya adalah syarat-syarat yang paling utama agar manusianya itu kuat dalam membawa daya energi kodam harimau yang ada di sekitarnya. Yang pertama itu adalah orang dengan fisik yang sehat, enggak sakit-sakitan. Yang kedua itu adalah mentalnya harus kuat. Selanjutnya itu adalah orangnya harus punya pembawaan diri yang tenang, jernih, serta dia bisa berpikir panjang. Itu yang paling bagus tentunya. Yang paling utama adalah Anda harus punya nalar yang bagus. Yang terakhir adalah manusianya itu harusnya dia bisa bersosial. Selanjutnya itu siapa-siapa saja yang kemungkinan enggak kuat ketika dia punya kodam harimau, baik itu dari keilmuan, ajimat, ataupun dari keturunan. Yang nomor satu adalah orangnya itu punya sakit menahun yang parah. Yang kedua adalah orangnya itu sifatnya ragu-ragu alias pelin-pelan. Tentu saja itu juga enggak cocok dengan jenis daya energi kodam harimau. Selanjutnya adalah manusia dengan temperamen tinggi alias pemarah. Itu malah enggak cocok dengan kodam harimau. Jadi perlu untuk saya tekankan bahwa manusia
kodam itu harus berada dalam jarak yang aman. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara mendapatkan jarak yang aman? Jawabannya adalah dengan pola pikir yang sehat, pola pikir yang tenang, mental yang kuat, fisik yang sehat. Tentunya nanti manusia kodam itu akan ada dalam jarak yang aman, karena manusia dengan makhluk gaib, ketika mereka terlalu dekat maka energinya akan saling mempengaruhi, tergantung siapa yang kuat. Dampak fisik apakah? Ketika manusianya tidak kuat punya kodam harimau, tubuhnya mudah menjadi panas. Selanjutnya, orangnya mudah untuk jatuh sakit, terutama pusing, pilek, dan sakit bagian perut serta bagian tulang ekor. Seringnya kesemutan di tangan. Itulah yang terjadi pada fisik Anda. Selanjutnya, apakah yang akan terjadi pada mental seseorang ketika dia tidak kuat membawa daya energi kodam harimau? Orangnya akan menjadi sangat acuh, tidak acuh kepada lingkungan sekitar, bahkan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Selanjutnya, orangnya akan menjadi tertutup, penyendiri, tidak mau bersosial karena merasa takut ataupun merasa dia selalu marah kepada orang lain. Selanjutnya, dia selalu merasa terancam kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, walaupun itu sebenarnya hanya pikirannya dia yang kacau. Kenapa bisa kacau? Karena terkontaminasi oleh daya energi dari kodam harimau ketika manusianya nggak kuat. Selanjutnya adalah cara untuk menanggulangi ketika ada orang dengan kodam harimau tapi tidak kuat, menunjukkan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi beberapa, maka inilah cara untuk menanggulanginya. Bisa untuk dilakukan sendiri kapan saja dan tanpa mantra tentunya. Bagi siapa saja, agama apa saja bisa memakai ini, yaitu yang pertama, belajar untuk lebih tenang, belajar untuk bisa lebih berpikir panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meditasi. Yang kedua itu caranya kayak apa meditasi? Silahkan baca di kolom deskripsi. Sudah saya sertakan link tata cara untuk meditasi. Saya sendiri yang menulis, jadi cocok dengan video ini. Selanjutnya adalah aturlah pola makan. Selanjutnya adalah perbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tuh. Terusnya puasa. Puasa apa ya? Bebas. Mau puasa Senin Kemis ataupun nanti puasa 1 hari 2 hari, itu tergantung dari kemampuan Anda sendiri. Lalu yang terakhir ini adalah carilah guru pembimbing ataupun praktisi ataupun komunitas yang tepat untuk bertanya jawab tentang masalah hal-hal gaib. Selanjutnya adalah opini saya. Siapa saja bisa untuk punya kodam harimau dengan banyak cara. Dengan belajar keilmuan, mantra-mantra, ataupun vessel alias jimat. Itu bisa saja semua orang melakukannya. Tapi tetap harus diingat bahwa manusia itu kondisinya naik turun, baik keadaan fisik maupun secara mentalnya. Jadi alangkah baiknya ketika Anda ingin belajar, maka
pastikan Anda sehat secara fisik dan mental, punya pembimbing, ataupun punya komunitas yang bisa untuk bertanya jawab. Kenapa? Karena kalau Anda belajar sendirian itu resikonya lebih banyak. Anda tidak punya tempat untuk bertanya. Anda tidak punya tempat untuk apa ya? Untuk melihat contoh yang baik. Maka minimal itu carilah komunitas ataupun teman yang lebih paham. Selanjutnya apa ya? Kayaknya nggak ada, jadi ya sekian dulu, dan jangan lupa like serta subscribe serta share jika Anda berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Rahayu.